Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang, welcome back to my channel Priyadi, channel edukasi yang insya Allah mengedukasi kalian semua. Oke, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang wirausaha budidaya tanaman pangan. Oke, dimana kali ini kita akan ngebahas beberapa soal sebagai persiapan penilaian akhir semester ganjil yang sebentar lagi akan berlangsung. Are you ready? Stay tuned here. Bismillah, kita mulai dari soal pertama. Budidaya berpangkal pada cultivation, yaitu A. Suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang atau banyak. B. Proses memperbanyak suatu objek tanaman. C. Proses mengembangbiakan tanaman pangan. D. Proses mengembangbiakan tanaman atau hewan peliharaan. E. Suatu kerja yang melibatkan proses pengembangbiakan dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Oke, dari pernyataan ini kita jawab, budidaya itu berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang atau banyak. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di berbagai bidang. A. Perdagangan, B. Perindustrian, C. Pertanian, D. Buruh, E. Niaga. Oke, nah kata kuncinya adalah agraris. Agraris itu artinya apa? Pertanian. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C. Pertanian. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Salah satu watak yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah A. Egois, B. Percaya diri, C. Sombong, D. Boros, E. Pesimis. Oke, dari soal ini sebetulnya udah jelas sekali ya, bahwa watak egois, sombong, boros, dan pesimis itu tidak boleh dimiliki oleh seorang wirausaha. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Percaya diri. Next question, number 4. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha, kecuali A. Bermodal besar, B. Memiliki visi dan tujuan yang jelas, C. Berani mengambil risiko, D. Kerja keras, E. Berorientasi pada prestasi. Nah, dari sini sebenarnya juga udah jelas bahwa sebetulnya ada beberapa faktor penyebab keberhasilan wirausaha, diantaranya memiliki visi dan tujuan yang jelas. Jadi seorang wirausaha harus punya visi dan tujuannya agar apa yang diinginkan tercapai. Yang kedua, berani mengambil risiko. Nah, seorang wirausahawan juga harus berani mengambil risiko apapun itu risikonya. Yang ketiga, kerja keras. Nah, seorang wirausaha harus memiliki sifat kerja keras untuk meningkatkan kinerja atau prestasi dan sebagainya. Yang keempat, berorientasi pada prestasi. Oke, ini cukup jelas ya. Jadi jawaban yang benar adalah bermodal besar. Oke, jadi untuk menjadi seorang wirausaha tidak harus ya, tidak wajib untuk bermodal besar. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Agar akar tanaman dapat tumbuh dengan baik, maka pembuatan bedengan harus memenuhi kriteria A. Tinggi bedengan lebih tinggi pada musim hujan, B. Kelembapan bedengan tetap terjaga, C. Lebar bedengan sesuai dengan penyebaran akar, D. Bentuk bedengan secara melintang agak cembung, E. Hasil pengolahan tanah bedengan adalah lemah. Oke, nah dari sini sebelum kita ngebahasnya ya,
Mungkin ada beberapa yang belum tahu bedengan itu seperti apa. Jadi bedengan itu seperti ini ya. Nah, ini biasa kita temukan kan ya di persawahan misalnya atau di mana. Oke, jadi agar akar tanaman dapat tumbuh dengan baik, maka pembuatan bedengan ini harus memenuhi kriteria lebar bedengan itu sesuai dengan penyebaran akar. Jawaban yang benar adalah C. Next, soal nomor 6. Sejauh mana segmen ini dapat secara efektif dicapai dan dilayani meskipun ada beberapa kelompok yang sulit dijangkau merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan segmentasi pasar, yaitu A dapat diukur, B dapat dijangkau, C besar segmen yang diharapkan, D dapat dilaksanakan, dan E strategi pemasaran. Oke, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan dalam menentukan segmentasi pasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat diukur. Itu artinya besar pasar dan daya beli di segmen ini dapat diukur, walaupun ada beberapa komponen variabel yang sulit diukur. Yang kedua, dapat dijangkau. Dapat dijangkau itu artinya sejauh mana segmen ini dapat secara efektif dicapai dan dilayani, meskipun ada beberapa kelompok yang sulit dijangkau. Yang ketiga, dapat dilaksanakan. Artinya, sejauh mana program yang efektif dapat dilaksanakan untuk mengelola segmen ini. Yang keempat, besar segmen yang diharapkan. Artinya, ada beberapa banyak segmen yang harus dijangkau agar dapat menguntungkan. Ya, jadi jawabannya adalah B, dapat dijangkau. Soal nomor 7. Pemupukan harus menggunakan pupuk yang bermutu baik, sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan syarat pemupukan, yaitu tepat, A jenis, B waktu, C dosis, D mutu, E cara aplikasi. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ada 5 syarat pemupukan. Yang pertama, tepat jenis, yaitu jenis pupuk mengandung unsur hara makro atau mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan memperhatikan kondisi kesuburan lahan. Oke, jadi kondisi dari lahan juga harus diperhatikan. Yang kedua, tepat mutu, yaitu harus menggunakan pupuk yang bermutu baik, di mana harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga ada tepat waktu. Tepat waktu yang dimaksud adalah diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, stadium tumbuh tanaman, serta kondisi lapangan yang tepat. Yang keempat ada tepat dosis. Tepat dosis yaitu jumlah yang diberikan sesuai dengan anjuran atau rekomendasi spesifik lokasi. Jadi jawaban yang benar adalah D, tepat mutu. Soal nomor 8. Tanaman singkong atau ubi kayu biasanya diperbanyak dengan menggunakan A biji, B bunga, C stek batang, D rekayasa genetik, dan E persilangan. Oke, singkong atau ubi kayu ini udah ndak asing ya di lingkungan kita. Nah, bagaimana cara memperbanyaknya? Tanaman singkong atau ubi kayu merupakan tanaman berkayu yang dipanen umbinya. Nah, tanaman ubi kayu ini dapat menghasilkan biji, tetapi tidak digunakan untuk perbanyakan. Nah, tanaman ini biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Jadi jawaban yang benar adalah C, stek batang. Soal nomor 9. Memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan tujuan A. Pengolahan lahan, B. Penanaman, C. Pemupukan, D. Persiapan benih, dan E. Panen. Oke, adapun tujuan dari pemupukan adalah memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Pemupukan. Last question in this part. Oke, pertanyaan nomor 10.
Kriteria benih bermutu secara fisiologi adalah mempunyai A. bentuk yang seragam, B. ukuran benih yang seragam, C. kecerahan benih yang seragam, D. kemurnian tinggi, dan E. daya tumbuh tinggi. Benih bermutu secara fisiologi adalah benih yang mempunyai daya tumbuh tinggi, percepatan perkecambahan tinggi, dan viabilitas tinggi. Nah, viabilitas itu adalah kemampuan benih atau tanaman untuk hidup atau tumbuh secara normal pada kondisi optimum. Nah, untuk soal ini jawaban yang benar adalah apa? Iya, daya tumbuh tinggi. Sekian penjelasan soal dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mengutip pesan dari Kang Ihsan, jika hidup berputar bak biang lala, maka bergerak adalah hal yang akan membuat keadaan berubah. Ada hari kita mungkin lelah, namun lelahlah untuk beristirahat, bukan menyerah. Berputar, beredar, bergulir, mengalir. Memilih hidup berarti memutuskan terus bergerak. Karena hanya dengan itu kita akan sampai pada takdir-takdir Allah yang lain. Hanya dengan terus melangkah, insya Allah keadaan akan berubah. Jika nanti rasa-rasanya tak sanggup, jangan lupa meminta agar dikuatkan oleh Sang Maha Hidup. Jika nanti rasanya ingin berhenti, tetaplah ingat jika sebenarnya kita pergi untuk kembali. Kita berpetualang untuk akhirnya pulang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.